Pemuda tampan, bad boy, dan bujak boy. Wanita kimochi yang pandai berbohong. Seorang pria yakuza yang terhianati. Dokter gendut yang haus akan martabak spesial. Wanita cantik yang haus akan terong. Pemuda baik yang tersakiti dan menjadi jahat. Suara hati istri yang tersakiti. Mantan agen polisi yang penuh amarah. Dan seorang pemimpin organisasi gelap. Showtime. Intip alur cerita film Si Mauma Zebra. Diceritakan seorang pemuda yang bernama Tatsuo dengan 3 temannya. Ada Hide, Satoshi, dan Aya. Mereka adalah kelompok penipu atau pemeras dengan merencanakan skema tertentu untuk menjebak para korbannya agar mereka mendapatkan sejumlah uang. Kemudian di suatu hari, saat mereka sedang menjalankan aksinya, kini mereka mendapati korban seorang pria yang ternyata adalah seorang anggota geng Yakuza, yang dimana dia berbalik melawan Tatsuo dan menghajarnya. Namun dia pun dipukul oleh Tatsuo dari belakang hingga dia tak sadarkan diri. Kemudian scene berpindah di tempat di mana si Tatsuo menyiksa si pria Yakuza tersebut sampai dia terluka parah. Setelah mereka pergi, terlihat bahwa si pria tersebut menelepon seseorang yang bernama si Mauma. Dan siapakah si Mauma tersebut? Saya akan jelaskan lagi di scene selanjutnya. Kemudian scene diperlihatkan di mana Tatsuo sedang berlari untuk menyelamatkan temannya yang tersisa si Aya, di mana diketahui lewat seseorang yang mengirim video lewat handphone Tatsuo bahwa kedua temannya sudah ditangkap dan disiksa oleh seseorang yang belum diketahui. Namun saat Tatsuo akan menyelamatkan si Aya, ternyata itu bukan si Aya, melainkan seseorang yang menjebaknya untuk menangkap Tatsuo. Dan tibalah Tatsuo berakhir di tempat di mana dia sedang disiksa oleh seseorang yang bernama Akasada, di mana dia adalah seorang kolektor yang bekerja di bawah seseorang bernama si Mauma, yang ternyata si pria Yakuza tadilah yang menghubungi si Mauma untuk menangkap Tatsuo. Dan sedikit penjelasan, si Mauma adalah penyedia jasa yang bisa membalaskan dendam setiap kliennya tersebut dengan cara mengirimkan seseorang dengan sebutan kolektor, yang dimana kolektor adalah seseorang yang bertugas menyiksa si target dari jasa si Mauma tersebut. Dan contohnya dari kolektor tersebut adalah si Akasada ini. Dia sangat sadis dalam menyiksa targetnya, seperti membakar otong target dengan alat las dan membakar targetnya hingga wajahnya hancur. Kemudian di mana si Akasada ini akan membakar kulit Tatsuo, yang dimana Tatsuo menatap Akasada dengan tatapan mata yang tajam dan menyeramkan, dimana Akasada pun tidak jadi membakar Tatsuo dan berniat akan menikam tulang belakang Tatsuo agar nanti dia tidak mampu mengejarnya lagi. Namun pada saat akan menikamnya, terlihat ada bekas luka di punggung Tatsuo yang menjadikan Akasada tidak jadi menikamnya, karena Akasada ingat ternyata si Tatsuo adalah teman sewaktu SMA-nya di masa lalu. Dan Tatsuo menyebut nama panggilan di sekolahnya adalah Dora, di mana si Akasada pernah diselamatkan saat dia ingin mencoba bunuh diri akibat menjadi korban bully di sekolahnya. Dan mereka pun sempat berteman, dan Akasada menganggap bahwa Tatsuo adalah penyelamatnya. Namun terbongkar saat Tatsuo bicara dengan teman-temannya, di mana dia hanya memanfaatkan si Akasada agar dia memperoleh uang darinya. Dan kebetulan Akasada lewat dan mendengarkan percakapan itu, sehingga Tatsuo pun mengiyakan perkataan tadi kepada Akasada. Setelah tahu akan hal itu, Akasada pun gelap mata dan akhirnya dia berlari ke arah Tatsuo dan menusuk punggung Tatsuo dengan sebuah jangka. Tak heran fakta mengejutkan jika masa lalu Akasada dulunya adalah seorang baik yang tersakiti. Namun di sini si Tatsuo belum tahu bahwa dia adalah si Akasada, orang yang dulu pernah dia permainkan.
dengan maksud akan menunjukkan dunia yang lebih gelap kepada Tatsuo, di mana Akasada akan merubah rencana di mana Tatsuo tidak akan dijadikan target kolektornya, melainkan Tatsuo akan dijadikan seorang kolektor karena dia yakin Tatsuo mempunyai potensi untuk menjadi seorang kolektor besar. Kemudian scene diperlihatkan di mana Akasada membawa Tatsuo untuk dipertemukan dengan seseorang yang ternyata itu adalah si pria Yakuza yang dianiaya oleh Tatsuo, dan dialah yang menggunakan jasa si Mauma untuk membalaskan dendamnya, di mana si Akasada ini memberikan kesempatan untuk memilih agar si Tatsuo bergabung menjadi seorang kolektor dengan menyuruhnya untuk membunuh si pria Yakuza tersebut, dan di mana si Tatsuo menghabisinya dengan memukulinya sampai dia meninggal dunia. Singkat cerita, Tatsuo pun dirawat oleh dokter yang bernama Yoshida, yang merupakan seorang dokter dari organisasi tersebut, di mana dia adalah seorang pria yang terobsesi dengan seorang wanita yang sudah bersuami bernama Sanae, di mana dia sering mengintip atau mengamatinya saat Sanae sedang di teras rumahnya. Dan kemudian ada seorang kolektor cantik yang bernama Kinu, dan Tatsuo pun menanyakan perihal apa yang dimaksud dengan kolektor, dan Kinu pun menjelaskannya kepada Tatsuo perihal organisasi tersebut. Kemudian Tatsuo pun mendapatkan telepon dari seseorang, yaitu si Mauma, yang merupakan pemimpin organisasi tersebut, dengan bermaksud untuk mengetes Tatsuo dengan memberikannya tugas untuk mengkolektor seseorang yang menggunakan jasanya. Kemudian dia pergi ke tempat kliennya yang bernama Kakegawa yang menyewa jasanya untuk menjelaskan terkait siapa yang akan menjadi targetnya. Dan target kolektor pertamanya adalah seorang bintang idola papan atas milik perusahaan besar bernama Kakijima Show, di mana Kakegawa menjelaskan bahwa si Kakijima tersebut melakukan penganiayaan terhadap bintang idol perusahaannya yang bernama Sakurada Kyoya, hingga mengalami luka berat yang mengakibatkan wajahnya menjadi cacat sehingga merugikan perusahaannya. Kemudian Tatsuo pun menyewa atau memperkerjakan 3 orang preman untuk membantunya dalam melakukan pekerjaan kolektor tersebut, yang dimana dia menculik si Kakijima atau targetnya untuk dikoleksinya, yang dimana dia berhasil membuat Kakijima nyah dari dunia entertainment dengan cara mentatoi tubuh dan wajahnya si idola Kakijima tersebut. Lalu kemudian scene diperlihatkan di mana Tatsuo dipanggil si Mauma untuk membicarakan terkait pekerjaan tersebut, di mana Tatsuo lulus tes dan akan lanjut ke pekerjaan selanjutnya dan melakukan aksi kolektor pesanan klien lainnya. Singkat cerita, di mana saat si Mauma memanggil Akasada dan Tatsuo untuk melakukan kolektor terhadap target selanjutnya, di mana target tersebut adalah seorang manajer bernama Kamikawa dari perusahaan kabaret klub yang bersekongkol dengan seorang gadis kabaret, di mana mereka membawa lari uang dari klub tersebut. Dan si Mauma menugaskan kepada Akasada untuk mengkolektor Kamikawa, si manajer klub tersebut. Sementara itu, Tatsuo ditugaskan untuk mengkolektor si gadis kabaretnya, yang dimana ternyata si gadis kabaret tersebut adalah si Aya, yang merupakan teman Tatsuo. Sontak hal itu membuat Tatsuo emosi dan bertanya-tanya apakah Aya masih hidup dan berada di mana. Yang tadinya Tatsuo mengira Aya sudah mati, dan hal itu mengakibatkan terjadi perkelahian kecil antara Akasada dan Tatsuo. Dan dengan berat hati, akhirnya Tatsuo pun akan pergi untuk mengkoleksi Aya. Singkat cerita, kemudian scene diperlihatkan di mana Akasada sedang menyiksa si Kamikawa, manajer kabaret tersebut, dan dipertunjukkan kekejaman Akasada saat sedang mengkolektor targetnya,
Di sisi lain, Tatsuo sudah berada di apartemen kediaman si ayah, yang dimana Tatsuo menjelaskan bahwa dia bukan lagi Tatsuo yang dulu, dan kini dia adalah seorang kolektor yang bernama Dora. Di mana Tatsuo menyiksa si ayah dengan menenggelamkannya ke dalam bak mandi tanpa belas kasihan. Namun kemudian Tatsuo melihat bayangan seorang sosok si pria Yakuza tersebut, sehingga mengakibatkan perhatiannya menjadi teralihkan, di mana ayah kabur keluar. Dan beruntung, di luar ada Kinu yang menangani kecerobohan si Tatsuo tersebut. Kemudian mereka berdua dibawa ke markas tempat penyiksaan yang dimana Tatsuo akan melanjutkan penyiksaannya tersebut. Namun pada saat Tatsuo akan menyiksa si ayah, kemudian ayah berbicara kepada Tatsuo yang mengakibatkan Tatsuo berubah pikiran, di mana pada saat dia akan memukulnya dengan sebuah palu, sengaja tidak mengenainya. Dan Tatsuo malah menolong si ayah dan berniat untuk keluar dari pekerjaan tersebut. Namun hal itu dicegah oleh kembaran Kinu yang membuat mereka pingsan. Sementara itu si Akasada disuruh untuk melanjutkan koleksi terhadap si ayah. Dan sementara itu Tatsuo akan dibawa ke kantor. Kemudian scene diperlihatkan di mana Tatsuo menemui Yoshida dengan maksud menanyakan keberadaan si ayah, yang dimana Yoshida berkata bahwa kondisi si ayah sangat memprihatinkan, bahkan dia terlihat sudah tidak seperti manusia lagi. Karena hal itu, Tatsuo menawarkan kesepakatan kepada Yoshida, di mana Tatsuo akan membantunya untuk membuat Sanae, wanita yang dicintai Yoshida, berpisah dengan suaminya, dan sekaligus menargetkan suaminya menjadi yang akan dikoleksi Tatsuo. Sementara itu Tatsuo hanya meminta agar Yoshida membunuh ayah karena dengan alasan untuk mengakhiri penderitaan si ayah dan tidak tega karena kondisinya sekarang. Kemudian tibalah saat Tatsuo akan merencanakan skema di mana dia akan membuat Sanae dan suaminya bernama Amikawa berpisah. Di mana Amikawa adalah mantan agen kepolisian yang diberhentikan karena penggunaan uang properti tidak sah untuk membayar tagihan rumah sakit anaknya. Dan di mana dia bersikap kasar kepada Sanae akibat dia menyalahkan Sanae adalah penyebab kecelakaan anaknya tersebut. Karena Amikawa adalah mantan seorang agen polisi, di sini Amikawa dapat dengan mudah melawan 3 preman rekan Tatsuo dengan mudahnya. Di sisi lain Tatsuo telah membuat skema untuk membuat mereka berpisah dengan menyamar menjadi seorang pengacara dan mendekati Sanae dan memfitnah bahwa suaminya telah berselingkuh. Dan dia pun sempat mencekoki Sanae dengan memasukkan narkoboy ke dalam minumannya. Di sisi lain Amikawa yang menyadari ada yang tidak beres terhadap keluarganya, dia pun mendatangi, menyiksa dan menginterogasi preman sewaan Tatsuo untuk mencari tahu siapa pria yang bernama Tatsuo tersebut, dan menyuruh si preman tersebut untuk mencari informasi yang lebih detail lagi. Kemudian saat Amikawa sedang mencari preman sewaan lainnya, dia bertemu dengan Akasada, di mana Akasada menawarkan informasi mengenai Tatsuo. Kemudian Akasada menelepon Tatsuo yang dimana dia memberitahu bahwa Amikawa mencarinya, dan dia pun berbohong bahwa Akasada telah berhasil mengurusnya dengan imbalan agar Tatsuo pergi ke suatu tempat untuk menemuinya. Setelah sampai di tempat yang dijanjikan, ternyata itu adalah jebakan yang dibuat Akasada untuk memancing Tatsuo agar bertemu dengan Amikawa, yang dimana Amikawa datang dan langsung menghajar Tatsuo, dimana Amikawa memperingatkan agar dia tidak mengusiknya lagi. Namun kemudian Tatsuo datang membalas Amikawa dengan menabraknya, yang dimana Amikawa dibawa ke rumahnya, dimana dia diperlihatkan saat istrinya sedang diperkaos oleh Yoshida dalam pengaruh pil narkoboy. Kemudian setelah kejadian tersebut diperlihatkan di mana Amikawa sedang curhat kepada atasannya, di mana dia menyesali bahwa dirinya selalu menyalahkan Sanae atas terjadinya kecelakaan yang menimpa anaknya tersebut. Yang kemudian atasannya memberikan semangat atau motivasi kepada Amikawa
untuk bangkit. Lalu setelah Amikawa sedikit mempunyai harapan untuk memperbaikinya, dia malah didapati kejadian di mana istrinya Sanae bunuh diri dengan loncat dari atas rumahnya di depan matanya sendiri. Di sisi lain diperlihatkan di mana Yoshida menjadi depresi akibat perbuatan yang dilakukan bersama Tatsuo kepada Amikawa tersebut. Setelah itu kemudian scene diperlihatkan di mana Amikawa menemui dan balas dendam kepada Yoshida dengan penuh amarah, di mana dia menyiksanya sampai terluka sangat parah. Kemudian Tatsuo yang emosi bertengkar dengan Akasada karena Akasada telah menjebaknya dan memberitahu informasi mengenai dirinya kepada Amikawa, yang ternyata Amikawa juga ada di sana dan langsung menghajar Tatsuo dengan sebuah palu. Namun Akasada sempat menghentikan Amikawa yang kemudian Tatsuo kabur dengan keadaan oleng akibat pukulan palu yang mengenai kepalanya. Namun Amikawa terus menghajar Tatsuo hingga Tatsuo berhasil dihajarnya kembali. Dengan perasaan amarah dan penuh dendam, Amikawa menghajar Tatsuo dengan membabi buta hingga Tatsuo sangat terluka parah. Setelah itu Tatsuo dibawa oleh Akasada karena Akasada sangat terobsesi dengan si Tatsuo dengan mengatakan bahwa orang yang berhak membunuh Tatsuo adalah aku sendiri. Kemudian setelah itu tiba di mana Tatsuo berada di kantor Shimauma dengan kondisi setengah sadar dan terluka parah. Ada Shimauma yang berbicara kepada Tatsuo untuk tidak menyerah dan menyuruhnya bangkit untuk melawan balik si Amikawa tersebut. Kemudian scene diperlihatkan di mana Amikawa akan ke rumah sakit, di mana dia melihat Tatsuo yang berada di sana, di mana anaknya dirawat. Yang di situ Tatsuo akan berniat membunuh anaknya. Dengan kaki yang pincang, Amikawa berusaha berlari mengejarnya, namun terlambat karena Tatsuo sudah berhasil membunuh anaknya. Sontak hal itu membuat Amikawa terbaring lemas dan merasa putus asa. Kemudian film pun selesai di mana scene diperlihatkan Tatsuo yang berjalan di tengah kota. Oke lah, terima kasih, sampai jumpa kembali di alur cerita film lainnya.